Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas partisipasinya dalam perkuliahan minggu ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya. Semoga dalam perkuliahan ini berjalan dengan lancar dan pandemik segera berakhir. Minggu ini kita akan bahas tentang faktor bunga dalam pembelanjaan dan investasi dalam efek. Jadi terdapat dua materi dalam minggu ini. Kita langsung saja. Time value of money merupakan salah satu konsep keuangan yang menyatakan uang yang diterima pada hari ini lebih besar nilainya bila dibandingkan dari uang yang diterima pada waktu yang akan datang. Jadi dibandingkan antara nilai uang sekarang dan nilai uang yang akan datang itu akan berbeda. Sekarang misalkan Anda menerima uang 5.000, itu bisa dibelanjakan dengan beberapa macam, misalkan permen dan lain sebagainya. Untuk tahun depan belum tentu bisa dibelanjakan permen 10. Kalau sekarang bisa dibelanjakan dengan permen 10, untuk nilai yang akan datang belum tentu bisa digunakan untuk belanja. Uang 5.000 belum bisa dibelanjakan dengan permen 10 biji. Yang kedua, investasi akan mendapatkan imbalan berupa bunga interest. Yang ketiga, bunga adalah sejumlah uang yang dibayarkan sebagai kompensasi terhadap apa yang dapat diperoleh dengan penggunaan uang tersebut. Present value dan future value, nilai sekarang dan nilai yang akan datang. Present value adalah asumsi kita sudah tahu nilai uang yang kita investasikan yang akan datang, yang dihitung berupa uang yang harus ditanam sekarang. Yang kedua, nominal sekarang lebih kecil dari nominal yang kita asumsikan yang akan datang, tapi nilainya tetap sama. Yang kedua, selanjutnya yaitu future value atau nilai yang akan datang. Menghitung nilai uang yang akan datang dengan uang yang kita pegang sekarang. Nominalnya lebih besar yang akan datang dari nominal sekarang, tapi dengan nilai yang sama. Future value atau nilai majemuk atau yang disebut dengan compound value merupakan jumlah modal pokok dengan jumlah bunga yang diperoleh selama periode tersebut. Jadi nilai majemuk digunakan untuk menghitung jumlah akhir pada akhir periode dari jumlah uang yang kita miliki sekarang atas tingkat bunga. Dengan rumus V sama dengan P plus 1 sama dengan P plus PG atau P dalam kurung 1 plus I kecil, yaitu V jumlah akhir tahun, P adalah jumlah permulaan atau modal pokok, I adalah suku bunga, atau I besar jumlah bunga selama periode tertentu. Atau dengan rumus ini V N sama dengan P kurung 1 plus I kecil, N adalah banyaknya nilai atau popularitas sampel. Contoh ini adalah seorang menyimpan uang sebesar
1000 di bank dengan suku bunga 6% setahunnya. Apabila uang tersebut tetap disimpan di bank selama 4 tahun atas dasar bunga majemuk, maka jumlah uang pada akhir tahun keempat adalah dengan rumus V sama dengan P kurung tutup 1 plus I pangkat N. N adalah selama 4 tahun tadi. Namun 1000 kurung tutup 1 ditambah 6% suku bunga, jadi 0,06 pangkat 6 sama dengan 1262. Kita bisa dilihat dari tabel tadi selama 4 tahun, dilihat 4 tahun sama persennya adalah di 6, ketemunya 1,262 sama aja. Lanjut, present value merupakan nilai sekarang untuk menghitung besarnya jumlah uang pada permulaan periode atas dasar tingkat bunga tertentu dari suatu jumlah yang akan diterima. Misalkan uang sebesar 1000 yang akan kita terima pada akhir tahun depan akan dasar tingkat bunga tersebut. Nilai sekarang lebih kecil dibandingkan 1000. Dan rumus P sama dengan V kurang dibagi 1 atau I besar plus I kecil penutup N. Mohon maaf, ini saya agak sariawan, jadi menjelaskannya kurang ya. Contoh, tentukan berapa besar nilai sekarang dari uang sebesar 1000 yang akan kita terima pada tahun keempat yang akan datang atas dasar bunga majemuk 6%. Jadi dengan rumus tadi dimasukkan 1000 dibagi 1 plus 0,06 pangkat N. N adalah 4 tahun. Dan 1792. Seperti tadi, kalau melihat tabelnya, future value of annuity adalah deretan atau series pembayaran dengan jumlah yang tetap selama sejumlah tahun tersebut. Setiap pembayaran dilakukan pada akhir tahun. Future value annuity adalah jumlah nilai majemuk dengan pembayaran jumlah tetap selama jumlah tahun tersebut. Dengan rumus ini, dengan keterangan SN adalah jumlah majemuk, R adalah penerimaan secara periodik, dan N panjangnya annuity. Future value of annuity, misalkan contohnya saya contohkan di sini, misalkan setiap tahun kita menabung sebesar 1000 selama 4 tahun dengan suku bunga majemuk 6% per tahun. Berapa jumlah majemuk dari tabungan tersebut selama 4 tahun? Saya contohkan ini. Pertama, ditus 4 tahun dikurangin 1, langsung hari kedua sama 4 kurangi 2, terus 4 kurangi 3, ketiga periode keempat adalah 4 kurangi 4 sama dengan ini turunannya ketemunya adalah 4375. Selanjutnya adalah present value of annuity juga. Cara menghitung tadi
Sebenarnya ini kebalik yang tadi. Sorry. Nah, ini seorang penawaran kepada kita ada 4 tahun annuity dari 1000 tahunnya atas dasar bunga 6% atau sejumlah uang tertentu sekarang. Berapa besarnya jumlah uang tertentu sekarang dari jumlah penerimaan selama 4 tahun. Jadi dimasukkan dengan rumus tadi. Ini 1000 adalah annuity dibagi 1 plus 6% tadi. Jadi 1,06 sesuaikan. Paham ya? Selanjutnya adalah investasi dalam efek. Tujuan investasi dalam efek adalah perusahaan dapat menggunakan kelebihan dananya untuk membeli efek atau surat-surat berharga. Yang kedua adalah tujuan pembelian tersebut adalah atau menjaga likuiditas. Yang kedua, mendapat dari dana yang ditanamkan dalam efek. Karena investasi jangka panjang dan bukan kelompok aktiva lancar, namun masuk dalam golongan aktiva tersendiri yang sering disebut adalah permanent investment. Jadi disebut dana tersebut adalah sebagai investasi permanen. Itu ada obligasi. Surat pengakuan hutang yang diterbitkan oleh pemerintah atau perusahaan atau lembaga lain sebagai pihak yang berhutang yang mempunyai nilai nominal tertentu atau instrumen pasar modal yang memberikan pendapat tetap. Itu obligasi. Penentu besarnya rate of return merupakan besarnya rate of return atau yield dari obligasi akan dipertahankan sampai hari jatuhnya. Dengan rumus ini C plus F dikurangi P dibagi N dibagi P kurangi F dibagi 2. C adalah bunga tahunan, F adalah harga nominal obligasi, dan P harga pasar, dan N adalah umur obligasi. Penentu nilai obligasi. Nilai obligasi didasarkan pada tingkat bunga yang sedang berlaku. Apabila obligasi itu tidak mempunyai hari jatuh, maka nilainya ditentukan dengan mengkapitalisasikan bunga tahunan atas dasar bunga yang berlaku. Dengan rumus nilai sama dengan bunga tahunan dibagi diskon retur atau R dibagi I kecil. Contohnya sebuah obligasi yang tidak mempunyai hari jatuh dan mempunyai nilai nominal 20.000 dan membayarkan bunga 1.000 setiap tahun berupa nilai obligasi tersebut berdasarkan kondisi pasar pada saat ini, di mana bunga yang berlaku adalah 4%. R dibagi I sama dengan 1.000 dibagi 4% sama dengan 25.000. Jika sedangkan saham preferen merupakan saham yang disertai dengan preferensi tertentu di atas saham biasa. Dalam hal ini pembagian dividen dan pembagian kekayaan dalam
pembubaran perusahaan. Jadi bedanya saham biasa sama saham preferen adalah kalau saham biasa pure pembagian saham. Jika saham tersebut jika saham preferen bedanya adalah adanya notulen atau keterangan di situ atas dasar pembagian dividen atau kekayaan lainnya atas dasar pembubaran perusahaan. Rumusnya adalah RF sama dengan dividen per lembar saham preferen dibagi harga pasar. Misalkan PT Takano Bakery mempunyai saham preferen dengan nominal 1.000 dan pembayaran dividen tahunan sebesar 5.000 dengan harga pasar 75.000. Berapa besar rate of return dari saham preferen? Dimasukkan R dibagi I kecil, yaitu pembayaran dividen 5.000 dibagi harga pasar dikali 100% dipersenkan, yaitu sama dengan 6,67%. Saham biasa merupakan penentu besarnya rate of return dan dinilai dari saham biasa common stock lebih sulit dibandingkan dengan obligasi. 1. Fair costing pendapatan, dividen dan harga saham di waktu yang akan datang adalah sukar atau sulit. 2. Adalah tidak seperti halnya dengan bunga obligasi, pendapatan dan dividen saham biasa diharapkan meningkat setiap tahunnya dan tetap konstan. Jadi dengan rumus RF sama dengan D1 plus P1 dikurangi P0 dibagi P0. D1 adalah dividen yang diharapkan pada tahun pertama. P2 adalah harga saham pada tahun pertama dan P0 ada harga saham pada waktu saat ini. Contoh, PT Takano Bakery membeli saham biasa dengan harga 15.000. Pemodal mengharapkan cash dividen tahun depan sebesar 1.000 dan mereka juga mengharap bahwa pada akhir tahun pertama akan dapat dijual dengan harga 17.000. Berdasarkan data tersebut dapat ditentukan RF adalah D1 ada 1.000 dividen plus harga jual adalah 17.000 dikurangin pembelian awal. Pembelian saham awal ada 15.000 dikurangi 15 sama dengan 20.000. 20%, sorry. Untuk ini terdapat latihan soal dan nanti dikumpulkan seperti biasa dengan lembar jawab yang sudah disediakan dengan metode option, mau ditulis tangan boleh dan diketik juga boleh. Berikut terdapat 3 soal. Cukup untuk pertemuan ini atau PPT ini atau materi ini. Kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan dan mohon maaf kalau jika kurang jelas karena kondisi saya kurang fit. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.